Selamat sore, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab aplikasi Mekatronika. Ya, di belakang saya di sini ada mesin automatic food and beverage, di mana kendalinya menggunakan PLC. Nah, sedangkan mesin interface-nya menggunakan HMI. Ya, di sini HMI. Ya, nah kita akan eksplor lebih jauh dari sumber pemrograman PLC dan desain HMI. Nanti kita akan eksplor lagi lebih jauh untuk komponen yang lain, misalnya counter ataupun komponen yang lain. Oke, mari kita belajar bersama pemrograman PLC, desain HMI, dan sekaligus nanti mensimulasikannya. Dengan menggunakan software, kita tidak perlu memiliki PLC maupun HMI. Oke, mari kita buka softwarenya. Hari ini kita akan belajar tentang shift register. Ya, kita buka CX Programmer. Oke, seperti biasa kita mulai dengan pemilihan PLC. Nanti kita simulasikan dengan HMI. Maka pilihan PLC-nya kita minimal adalah CP1L, misalnya yang L tipenya. Oke. Nah, nanti kita akan menggunakan perintah shift register. Jadi perintah shift register itu untuk menggeser registernya satu persatu, tergantung dari data yang kita masukkan dan juga clock atau shift untuk perintah registernya. Jadi kalau kita masuk di sini, oke, kita masuk di sini perintah untuk misalnya dari W0.0. Di sini digunakan nanti untuk datanya lah. Kemudian kita masuk. Nah, di sini perintahnya adalah shift register. Ya. Nah, untuk mempermudah itu silakan lihat di instruction help gitu ya. Jadi shift register di sini ada dua data yang dimasukkan, ya. Satu data ST yaitu starting word. Jadi kita pakainya adalah word. Jadi satu word itu nanti akan ada 16 bit, ya. 16 bit itulah yang nantinya akan kita geser. Kemudian E itu adalah end word. E ini bisa kita isi sama dengan starting word, artinya kita menggesernya hanya satu word saja. Nah, di sini ada tiga data ini yang penting, ya. Yang di atas adalah data input. Ya, data input ini nanti adalah data yang akan kita geser. Ya, data input di sini. Nah, sedangkan shift ini adalah kapan menggesernya. Ya, nanti kita akan menggunakan clock gitu ya untuk menggeser, misalnya setiap 1 detik kita akan menggeser gitu ya. Nah, kalau datanya ini 0, maka yang digeser nanti 0. Kalau datanya 1, yang digeser adalah 1. Setiap shift input ini kita berikan gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah mereset input untuk kembali ke awal. Ini bisa kita lihat dari data di sini, ya. Jadi nanti di sini ST itu tadi adalah starting word, E itu adalah end word-nya, bahwa di sini ada 16 bit. Nah, kemudian setiap kali perintah shift ini bekerja, ya, shift ini bekerja, maka data input itu akan digeser. Jadi di sini kan isinya adalah bisa 1 ataupun 0. Nah, kalau isinya 1, maka 1 akan digeser terus gitu ya, tergantung sampai di mana dia berakhirnya. Kalau di sini 0 datanya, maka di sini 0 akan bergeser terus. Nah, 0 dan 1 inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk sequence selanjutnya. Apakah sistem itu harus bekerja atau tidak. Jadi kalau yang digeser data 0, artinya di situ tidak ada sesuatu atau tidak ada barang dalam hal ini, misalnya untuk sistem filling, sehingga tidak boleh diisi. Kalau diisi kan ini tidak ada barang yang akan diisi gitu ya. Kalau datanya 1 berarti ada barang yang harus diisi, maka perintah filling bisa kita jalankan. Kira-kira seperti itu. Nah, mari kita masuk ke sini
shift di sini kita masuknya ke workbit misalnya ya. Jadi yang akan kita geser adalah workbit, misalnya workbit 10. Oke. Ini startingnya. N-nya kemana? Kita misalnya juga workbit 10. Artinya kita hanya menggunakan satu word saja yang di situ isinya adalah 16 bit. Oke. Jadi yang di atas ini tadi kita mungkin untuk mempermudah kita beri ini adalah data. Komennya ini adalah datanya. Bisa 0, bisa 1. Oke ya. Nah, terus kemudian kita masuk ke clock. Ya, atau shift-nya bisa tombol tapi bisa juga clock. Misalnya yang ini saya lakukan, kita akan menggunakan clock gitu ya. Misalnya ini di sini sebentar. Anda bisa melihat dari sini ini kalau Anda kecilkan hanya P saja. Nah, di sini ada banyak clock. Ini 0,02. Saya mau mengambil yang 1 detik clock. Ya, 1 detik clock. Jadi setiap 1 detik dia akan berjalan. Oke. Kemudian di sini ini adalah 1 detik clock. Terus kemudian yang terakhir adalah reset. Mungkin resetnya kita masukkan di W0.1 ya. Tadi kan untuk datanya di W0, kita untuk resetnya di W0.1. Ini adalah reset. Oke. Ya, ini sudah selesai untuk datanya ya. Kita bisa simulasikan. Misalnya kita simulasikan yang ada di sini. Nah, di sini setiap 1 detik akan memberikan sinyal untuk menggeser gitu ya. Nah, nanti tergantung dari data ini. Jadi kalau datanya 0 ya 0 yang digeser. Kalau datanya 1 yang digeser. Oke. Ini kita hentikan. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan itu untuk sequence kita. Misalnya di sini W10 ya. Maka di sini saya kasih misalnya ini adalah W10.0 ya, yang bit 0. Nanti kan W10 itu ada 16 bit. Ini adalah data proses A, gitu ya. Oh, sorry. Oke. Nah, nanti proses A itu menghidupkan katakanlah 100 ya. Ini adalah proses A. Ya, nanti tergantung kalau datanya 0, berarti di sini 0 ini tidak akan aktif, maka proses A tidak berjalan. Ini saya copy. Misalnya nanti akan ada 5 proses. Nah, sekarang kita yang di sini ini adalah W10.1. Ini adalah data proses B. Ya, ini oke. Maka di sini 01 ini adalah proses B. Terus kemudian ini adalah data proses C. Ini yang 10.02. Maka ini adalah data proses C. Yang ini adalah proses C. Ini 02. Ini adalah proses C. Nah, ini kemudian ini adalah 03. Ini adalah data proses D. Ya. Ini adalah 03 proses D. Nah, yang terakhir ini adalah 4 data
proses E. Ini adalah proses E. Ini 04, ini adalah proses E. Programnya sudah selesai, nanti kita akan coba. Nah, kita akan simulasikan di CX Designer. Maka kita pilih coba kita pakai yang CX Designer ya. Oke, nah nanti seperti biasa kita new project, misalnya di sini latihan 6 gitu ya. Projectnya adalah shift register ya. Oke. Nah, kita membutuhkan data. Datanya ini dari kita masukkan ke button. Ini adalah data. Terus kemudian kita punya tadi tombol adalah reset. Button ini adalah reset. Ya. Atau yang di atas yang data, yang di bawah adalah reset. Misalnya ini saya masukkan, ini adalah tadi W0 itu adalah data, maka ini labelnya kita kasih nama data gitu ya. Teks atributnya mungkin 2x2 biar kelihatan. Terus kemudian bentuknya, datanya mungkin kita kasih pakai switch push button yang rectangle gitu ya. Datanya kita kasih warna hijau. Oke. Nah, ini adalah data. Terus kemudian ini adalah reset ya. Tadi clocknya kan kita pakai perintah yang sudah bawaan PLC, yaitu ada pulsa setiap 1 detik. Ini adalah W01. Oke, ini adalah reset. Ini pakai 2x2. Oke. Colornya mungkin yang warna merah. Itu ya resetnya. Saya beri nama merah. Oke. Ya, ini reset. Nah, sekarang yang akan kita geser apa? Kita punya proses di sini, ya. Kita punya proses. Ini adalah prosesnya. Kita pakai output. Tadi kan ada proses 1. Saya copy. 2, ada proses 2. Ada proses 3. Ada proses 4. Ada proses 5. Ya, kita kan punya 5 proses. Gitu. Nah, sekarang tadi prosesnya itu ada di alamat 100.00 ya. Prosesnya di 100.00. Ini adalah proses 1. Mungkin saya beri untuk lampu di alamat 100.00 gitu ya. Ini adalah mungkin saya beri lampu lamp warna rectangle gitu ya. Warnanya merah gitu ya, supaya nanti tahu. Oke. Nah, ini tak beri label aja proses A. Atribut mungkin pakai yang 22, semoga cukup. Oke ya. Ini mungkin saya perbesar. Saya geser sini. Nah, ini di alamat 100.01.
Oke, labelnya adalah proses B. Atributnya ini 2x2. Oke, ini saya ganti warnanya yang ungu. Nah, ini proses B. Ini adalah proses C. Halamannya dulu, yang penting ini adalah 100 02 ya, warnanya diganti warna biru muda, terus labelnya adalah proses C. Oke ya, oh tadi labelnya di C 2x2. Oke ya, ini proses C. Sekarang adalah proses yang D. Ini 100 03. Oke. Terus kemudian di sini proses C. Proses C sudah, proses D. Oke. 2x2. Bentuknya warnanya yang biru. Oke. Oke. Ya, ini proses D, dan terakhir adalah proses E, ini 100 04. Ya, colornya kita kasih warna hijau muda. Labelnya adalah proses E. Oke. Oh, ini Kak. Ya, jadi prosesnya sudah selesai. Nah, kemudian kita coba tambahkan simulasi, misalnya dari bitlamp yang ada di sini kita tambahkan. Jadi kalau nanti ada bendanya, yang atas akan bekerja, gitu ya. Jadi kalau ada bendanya, yang atas akan hidup. Maka ini saya simulasikan misalnya pakai single rectangle di sini. Ini alamatnya di di work area. Mana tadi? Work area 10.0. Oke. Terus kemudian ini warnanya kita abu-abu, enggak apa-apa. Nah, control flag-nya ini indirect ya. Di work area 10. Jadi nanti akan kelihatan ada bendanya. Kalau ada bendanya berarti di sini prosesnya akan jalan. Oke, maka kita copy. Kita copy. Nah, kita ganti alamatnya. Ini adalah W yang 1. Kita ganti alamatnya W yang 1. Oke. Ini W yang 2. W yang 2 10.2. Ini W 10.3. Ini akan kita aktifkan saat datanya 1. Oke, yang terakhir adalah W untuk 4.
Ini adalah W4. Oke. Nah, kalau sudah oke, sekarang akan kita simulasikan. Jadi nanti mungkin saya masuk di sini, datanya nanti kita beri 1 atau 0 gitu ya. Ini nanti akan bergeser. Ini mungkin saya kasih di sini fix object mungkin gitu ya, untuk mempermudahkan. Ya, arahnya ke sana. Ini saya beri label. Ini adalah arah gerakan. Oke. Di sini atributnya kita kasih di center 2x2. Oke. Ya, arah gerakannya ke sana. Oke, mari kita save. Terus kemudian kita simulasikan. Oke, ini clocknya sudah jalan. Kita simulasikan dengan menggunakan HMI yang kita sudah buat, gitu ya. Nah, di sini kalau datanya 0, artinya clock ini kan sudah jalan. Jadi ini sebetulnya datanya sudah bergeser. Tetapi karena di sini datanya ini adalah 0 ya. Di sini W00 ini 0, maka yang digeser 0. Tapi kalau ini saya klik 1, datanya 1, maka yang digeser adalah 1. Gitu ya. Kalau saya klik 1, maka dia yang digeser adalah 1. Saya klik 1, maka yang digeser 1. Nah, prosesnya kalau ada benda kerja di atasnya jalan. Kalau tidak ada benda kerja di atas prosesnya tidak jalan. Ada benda kerja 1 digeser, proses jalan. Ya. Oke, ada benda kerja. Saya geser, prosesnya di atas jalan. Oke. Nah, kita juga bisa lihat dari sini. Ya, bisa lihat dari sini. Misalnya kalau ini saya beri nama set on 1, maka dia digeser ini 1. Ya, kalau ini saya off kan, set off, maka yang digeser 0. Ya, dia setiap kali clock jalan dia menggeser. Oke, demikian bagaimana kita belajar tentang shift register. Jadi kita simulasikan menggunakan PLC dan HMI, yang ini sangat bermanfaat untuk sistem pengisian, untuk proses yang sequence. Jadi kalau ada barang dia dikerjakan, kalau tidak ada barang dia tidak dikerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, semoga sukses.